Hai, jumpa lagi dengan FastMath, solusi cepat matematika. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Membahas soal prediksi UNBK Matematika SMP tahun 2020. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah FastMath upload, kemudian silahkan bagi teman-teman yang belum sempat melihat, dilihat dulu biar nanti semua soal terkuasai. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11 ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi pemberitahuan video terbaru dari FastMath. Kita bahas yang nomor 11. Seorang pedagang menjual sebuah sepeda bekas dengan harga Rp1.740.000. Pedagang tersebut mendapat untung 20%. Harga pembelian barang tersebut adalah, yang ditanyakan adalah harga beli ya. Yang diketahui di sini adalah harga jual. Maka FastMath berikan rumus cepatnya. Karena yang ditanyakan harga beli berarti beli itu sama dengan, kalau membeli itu masih utuh 100%, berarti di atas ini 100. Persennya tidak saya tulis ya. Dibagi dengan 100% ditambah dengan, kalau kita untung ya, di sini kan untung kan. Kalau untung berarti otomatis uang kita bertambah. Berarti ditambah ya. Ditambah dengan persentase untungnya. Ini adalah persentase ya, jadi dalam bentuk persen nanti. Ya, ini berarti 20. Kalau misalkan rugi berarti tidak ditambah dengan rugi, tapi dikurangi rugi. Misalkan rugi 20%, berarti 100 dikurangi 20 gitu ya. Kemudian dikali dengan harga jualnya. Ini adalah rumus cepatnya. Berarti kalau begitu harga beli sama dengan 100 tuh pasti 100, jangan diganti dengan angka yang lain. Kemudian langsung saja 100 tambah untungnya. Untungnya berapa persen? 20%. Jadinya langsung 120 ya. 100 tambah 20 jadinya 120 dikalikan dengan harga jual, yaitu 1.740.000. Kita coret-coret ya, dicoret-coret, coret nolnya 1, coret nolnya 1 dibagi 2 ya, dapat 5, bagi 2 dapat 6, berarti sama dengan 5 kali, pastinya ini habis dibagi 6 ya. Oke, 1 bagi 6 nggak bisa, berarti 17. 17 bagi 6 itu dapatnya adalah 2. 2 kali 6 kan 12. 17 kurang 12 berarti 5. Berarti 54 bagi 6 itu 9. Tambahin nolnya ada 4 ya. Nolnya 4 dikali 5 berarti sama dengan, nolnya ada 4 kita tulis di belakang ya. Nolnya 4, kemudian 9 kali 5 adalah 45, nyimpan 4. 5 kali 2, 10 tambah 4 berarti 14. Jadinya 1.450.000. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, ini kalau ditanyakan harga beli ya. Besok misalkan ditanyakan harga jual gimana? Kalau harga jual berarti tinggal dibalik ini posisinya. Kalau ini adalah 100 per, berarti ini dibalik. Jadinya 100 plus untungnya dibagi dengan 100 dikalikan dengan harga beli. Ini jika ditanyakan harga jual. Ya, oke. Udah paham ya kira-kira ya. Jadi kalau misalkan kita itu membeli dengan harga ini 1.450.000, kemudian menjualnya adalah ini, maka kita itu adalah untung 20%. Coba teman-teman cek ya. Lanjut ke nomor 12. Diketahui X tambah Y sama dengan 8, XY nya sama dengan negatif 20. Ini artinya kalau nggak ada apa-apanya itu artinya dikalikan ya. X kali Y kemudian sama dengan negatif 20. Untuk nilai X dan Y bilangan real, nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah, ini ada beberapa macam cara ya. Cara yang pertama dengan cara logika saja ya. Angka berapakah? X dan Y itu kan angka, tapi kita belum tahu. Jika dijumlahkan itu hasilnya 8, tapi ketika dikalikan hasilnya negatif 20. Jadi angka berapakah? Jika dikalikan itu hasilnya sama dengan negatif 20, tapi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 8 ya. Jadi kita ngecek yang perkalian dulu. 20 itu bisa saja 20 kali 1. 20 sama 1 tidak mungkin jadi 8 ya. Kemudian 20 itu bisa juga 2 kali 10 ya kan. Berarti bisa juga 2 kali 10. Tapi di sini negatif ya, berarti salah satu harus negatif. Nah, berarti ini juga sama, 2 sama 10 ya. 2 sama 10 biar jadi 8, itu berarti yang negatif yang mana? Yang negatif yang 2 kan? Ya. Kalau negatif 2 ditambah 10 kan nilainya 8. Berarti ini 2-nya adalah negatif ya. Negatif 2 kali 10 nilainya negatif 20 ya kan. Jadi angka ini kalau dikalikan adalah negatif 20, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 8. Cocok kan? Berarti X-nya itu adalah
ya, X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 10. Maka kalau ditanyakan X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti sama dengan min 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat berarti sama dengan min 2 kuadrat. Negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif ya, ditambah 10 kuadrat adalah 100, berarti jawabannya adalah 104 ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua boleh pakai rumus. Rumusnya adalah ini ya. Bagi yang masih ingat rumusnya pastinya tahu ya. X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan dalam kurung X plus Y kuadrat dikurangi 2XY ya. Jadi nilainya sama dengan ya, X plus Y itu nilainya adalah 8, berarti 8 kuadrat dikurangi 2 kali XY. XY nilainya adalah negatif 20. Negatif 20. Berarti 8 kuadrat itu adalah 64. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 20 adalah 40. Kalau dijumlahkan sama dengan 104. Hasilnya sama ya. Silahkan mau pakai cara yang mana silahkan ya. Yang menurut teman-teman enak silahkan teman-teman pakai. Lanjut ke nomor 13. Jika setengah dikalikan dengan 3x plus 2 ditambah 4 sama dengan 2 per 3x plus 9, nilai dari 5x min 8 adalah, ini adalah soal aljabar ya. Banyak teman-teman menganggap soal ini sulit ya. Kalau sudah ada huruf x ini bikin pusing ya. Jadi caranya sebenarnya mudah ini ya, gampang ya. Kalau ada kurung di luarnya ada angka berarti wajib dikalikan ya. Berarti dikalikan. Berarti jadinya adalah setengah kali 3, 1 kali 3 itu berarti 3 per 2 ya, tetap ya penyebutnya X, kemudian ditambah dengan setengah kali 2, 1 kali 2 itu 2, 2 bagi 2 berarti 1 ya kan. Jadi ini kalau dikalikan hasilnya adalah 1, plus 4 tetap plus 4 karena nggak ada kurungnya, tidak boleh dikalikan dengan setengah ya. Kemudian sama dengan ini tetap ditulis apa adanya, 2 per 3x kemudian ditambah dengan 9. Nah, yang bikin pusing lagi ada pecahan seperti ini. Biar nanti pecahannya ini hilang, maka dikalikan dengan KPK dari penyebutnya 2 dan 3. KPK-nya berapa? 6 ya. Berarti masing-masing suku dikalikan 6. Yang ini kali 6, kali 6, kali 6, kali 6, kali 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku ini masing-masing kali 6. Harus adil ya. Kali 6, kali 6 semua, tidak boleh hanya yang pecahan saja. 6 bagi 2, 3, 3 kali 3 berarti 9, berarti 9x ditambah 6 kali 1 nilainya 6 ditambah 6 kali 4, 24 sama dengan 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 2 berarti 4x ditambah 6 kali 9 adalah 54. Nah, sekarang tidak ada pecahannya. Yang ada x-nya dikelompokkan, berarti 9x ini positif pindah jadi negatif 4x sama dengan 54-nya tetap. 6 tambah 24 itu kan 30 ya. 30 itu positif. Kalau pindah jadinya negatif 30. 9 kurangi 4 berarti 5x sama dengan 54 kurangi 30 berarti 24. Berarti x sama dengan 24 bagi 5. 24 bagi 5. Gimana ini? Pakai koma-koma? Tidak usah. Biarkan seperti ini aja. Karena yang ditanyakan istimewa. Berarti sama dengan 5 kali x-nya diganti dengan 24 per 5 dikurangi 8. Nah, ini kan bisa dicoret. Kalau pakai koma-koma nggak bisa dicoret ya. Berarti sama dengan 24 kurangi 8 yaitu 16. Ya, itu jawabannya adalah yang D. Nomor 14. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 2x plus 5, ini adalah panjangnya, dan lebarnya adalah 3x min 10, ini adalah lebarnya. Jika keliling persegi panjang 60 cm dan luas persegi panjang tersebut adalah, nah, yang diketahui ini persegi panjang, keliling persegi panjang. Rumusnya apa? Keliling persegi panjang yaitu 2P ditambah dengan 2L. Itu diketahui nilainya sama dengan 60 ya. Ini rumus keliling persegi panjang. 2, 2, 60. Berarti disederhanakan masing-masing bagi 2 ya. Dapat P dibagi 2 tinggal L. 60 bagi 2 jadinya 30. P-nya di sini sudah ada. P-nya adalah 2x plus 5. Kita tinggal substitusi saja. 2x plus 5 itu adalah P ditambah dengan L. L-nya adalah 3x min 10, nilainya sama dengan 30. Kita cari nilai x dulu ya. 2x tambah 3x itu berarti adalah 5x, kemudian 5 kurangi 10 itu berarti min 5. Min 5 kalau pindah jadinya plus 5.
5 tambah 30 jadinya 35. Kalau begitu X-nya sama dengan 35 bagi 5, 7. Nah, ini baru ketemu X-nya. Yang ditanyakan tuh kan luas. Luas tuh berarti kan panjang kali lebar. Berarti harus mencari panjang dan juga mencari lebar. Panjangnya kan sudah ada rumusnya di sini. 2X plus 5. X-nya diganti 7. Berarti 2 kali 7 itu 14 ya. 14 ditambah dengan 5. Berarti sama dengan 19. Kemudian lebarnya itu adalah 3X, X-nya ketemu 7, 3 kali 7 itu 21 ya, 21 dikurangi dengan 10, berarti sama dengan 11. Yang ditanyakan adalah luas. Luas itu adalah panjang 19 dikali dengan 11, berarti sama dengan, masih ingat perkalian istimewa dengan 11? Ya, 9 yang belakang, kemudian 9 tambah 1 itu 10, nyimpan 1, 1 tambah 1 berarti 2, berarti 209. Jawabannya A. Nomor 15. Diketahui S semesta ya, X di mana X-nya kurang dari sama dengan 11 dan X-nya bilangan cacah. A adalah ini, B ini. Komplement dari A irisan B adalah komplement dari A irisan B. Berarti kita harus mencari irisannya ya. Sebelum mencari irisannya kita juga harus mendata dulu anggotanya. Ini bilangan cacah. Kemudian X-nya kurang dari sama dengan 11. Bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Dari 0 ya. Berarti 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai dengan terakhir 11. 11-nya ikut ya, karena di bawah tanda kurang dari ini ada garis bawahnya, berarti artinya ikut ya, berarti X sama dengan 11 juga. Kemudian yang kedua, A-nya itu adalah X kurang dari sama dengan 11 dan X-nya bilangan prima. Yang bilangan prima itu berarti angka berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11. 11-nya juga ikut ya, karena ini ada garis bawahnya. Kemudian yang B itu adalah X-nya itu adalah mulai dari 3 sampai kurang dari 11. Tapi bilangannya ganjil. Berarti yang ganjil 3-nya ikut ya, karena ada garis bawahnya. Berarti 3, yang ganjil 5, 7, 9, 11-nya ikut tidak? Tidak ya, karena tidak ada garis bawahnya. Berarti hanya sampai sini saja 9. Nah, sekarang kita cari A irisan B dulu. A irisan itu berarti adalah anggota yang ada di A dan juga ada di B. Yang ada di A dan ada di B itu adalah angka 3, angka 5, dan angka 7. Berarti 3, 5, 7. Jawabannya bukan yang A ya, karena yang ditanyakan ini adalah apa? Komplement. Komplement itu berarti apa? A irisan B, komplement itu pangkat C ya. Komplement itu artinya selain. Berarti selain dari 357 tapi yang ada di semesta. Berarti selain 357 berarti jawabannya adalah 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Yang penting selain 357 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Masih bersama Festasmed Solusi Cepat Matematika. Kita lanjut ke nomor 16. Pada saat pelajaran matematika di suatu kelas yang terdiri dari 32 siswa, diperoleh data 15 siswa membawa jangka, 16 siswa membawa penggaris, 7 siswa tidak membawa jangka dan penggaris. Banyak siswa yang hanya membawa penggaris adalah, ini soal tentang himpunan ya. Kalau mau mudah buatlah diagram Venn-nya. Ya, berarti kita buat dua lingkaran ya. Ini kalau mau mudah, tidak harus ya, tidak wajib. Tapi kalau mau mudah pakai seperti ini. Terdiri dari 32 siswa, berarti semestanya adalah 32. Yang pertama 15 siswa membawa jangka, berarti kita singkat dengan C. Jangkanya adalah 15, kemudian 16 siswa membawa penggaris, berarti P. Ini adalah 16 siswa. Yang 7 siswa tidak membawa jangka dan penggaris, berarti letaknya di luar, di bawah sini ya. Langkah selanjutnya, sebelum kita mencari banyak siswa yang hanya membawa penggaris, kita harus mencari siswa yang membawa keduanya. Caranya, yang di luar sini dijumlahkan semua ya, selain semestanya. Berarti 15 ditambah 16 ditambah 7. 15 tambah 16, 31 tambah 7, berarti 38. Ternyata jadinya 38, padahal jumlah siswanya kan hanya 32 kan, berarti kelebihan ya, kelebihan berapa?
kelebihan 6. Berarti artinya ini dikurangi ya. 38 kurangi 32 itu adalah 6. Berarti yang 6 ini artinya masuk keduanya ya. Berarti yang 6 ini membawa keduanya. Yang ditanyakan itu adalah banyak siswa yang hanya, ini ada kata hanya ya, yang hanya membawa penggaris. Penggaris itu berarti ini. Berarti yang ditanyakan di sini. Di dalam lingkaran ini jumlah totalnya adalah 16. Sudah ada 6, berarti kurang berapa? Kurang 10. Karena kalau 10 tambah 6 itu adalah 16. Berarti yang hanya membawa penggaris itu adalah 10 anak atau 10 siswa. Yang membawa keduanya 6 anak. Yang hanya membawa jangka berarti di sini. 15 kurangi 6 berarti 9. 9 anak membawa jangka ya. Lanjut ke nomor 17. Diketahui fx sama dengan px plus q, kemudian f min 1 sama dengan min 5, f4 sama dengan 5, maka nilai dari 2p plus q ini adalah sama dengan apa? Nah, ini tidak bisa ditrik ya, mau tidak mau harus dicari dengan cara biasa. Yaitu caranya, ini sudah diberikan rumus fungsinya. Nah, di dalam kurung ini huruf apa? X. Yang di dalam kurung ini angka min 1. Artinya, X-nya diganti negatif 1. Berarti X-nya diganti negatif 1. P kali negatif 1 berarti negatif 1P. Atau negatif P saja. Ya. Ditambah dengan Q. Kalau X-nya diganti negatif 1, nanti hasilnya itu akan sama dengan negatif 5. Ini adalah hasil perpaduannya ya. Kemudian kita padukan dengan yang belakang. Sekarang X-nya diganti angka berapa? 4. Berarti P kali 4 itu hasilnya adalah 4P ditambah, ini kan nggak ada X-nya kan, berarti tetap saja Q sama dengan 5. Kemudian dieliminasi. Negatif P, negatif 4P jadinya negatif 5P. Negatifnya semakin besar ya. Q dikurangi Q 0, nggak usah ditulis. Negatif 5, negatif 5. Negatifnya semakin besar, jadinya negatif 10. Ya. Kalau begitu, P-nya sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5, yaitu 2. Berarti P-nya 2. Kalau P-nya 2, kita cari Q-nya sekarang ya. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini. P yang di sini diganti angka 2, berarti 4 kali P, berarti 4 kali 2 nilainya berapa? 8 ditambah dengan Q, hasilnya akan sama dengan 5. Berarti Q sama dengan 5, pindah jadinya negatif 8. Berarti Q-nya sama dengan negatif 3. Yang ditanyakan itu adalah ini. Ya, 2P plus Q, berarti sama dengan 2 kali P. P-nya itu adalah 2, ditambah dengan negatif 3. 2 kali 2, 4. Ini jadinya positif, negatif, negatif 3. Berarti 4 kurangi 3, nilainya sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Diketahui F dalam kurung 3x plus 1 sama dengan min 6x plus 5. Nilai dari F1 adalah, diingat ya, yang di dalam kurung ini adalah 3x plus 1. Sementara yang di dalam kurung ini adalah F1. Saya tulis di bawahnya sini aja ya. F1 berarti sama dengan, kalau misalkan ininya nggak ada, ya, berarti kan sudah sama ya. 3x plus 1. 3x-nya nggak ada, berarti tinggal F1. Tinggal sama dengan F1 ya. Kalau begitu X-nya dianggap tidak ada, berarti 0 ya. Berarti X-nya diganti 0. Nah, berarti 6, min 6 kali 0, 0, 0 tambah 5, berarti jawabannya 5. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Gimana ceritanya ini? Ya, kita bahas ya. Oke, dihapus dulu. Ya. Ini maksudnya yang di dalam kurungnya adalah 3x plus 1. Yang di dalam kurung di sini adalah 1. Berarti ini kan ini harus sama kan? Disamakan dulu, berarti 3x plus 1 itu nilainya harus sama dengan 1. Kalau misalkan di sini 5, berarti ini tulis 5. Ya, menyesuaikan dengan keadaan ini. Pokoknya yang atas sama dengan yang bawah. Kemudian dicari x-nya. Berarti 3x sama dengan 1. Positif 1, kalau pindah jadinya negatif 1. Berarti 3x sama dengan 1 kurangi 1 berapa? 0. Kalau gitu x-nya sama dengan 0 bagi 3. Itu nilainya adalah 0 ya. Jadi x-nya kita kembalikan lagi ke sini, berarti sama dengan negatif 6 dikali x-nya udah ketemu 0. Berarti 0 ditambah dengan 5. Berarti negatif 6 kali 0 hasilnya adalah 0 ditambah 5. Berarti 5 jawabannya. Ya, sama dengan yang tadi kan. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 19. Perhatikan persamaan garis berikut 1, 2, 3, 4. Persamaan garis yang grafiknya saling sejajar ya. Ada syaratnya ya, kalau saling sejajar itu berarti syaratnya
gradien harus sama. Gradien itu kemiringan ya, gradien simbolnya huruf M. Saya berikan rumusnya aja ya. Kalau misalkan ada BY itu sama dengan AX ya, plus C ini nggak dipakai ya, campakkan aja. Kalau ada yang seperti ini, maka gradiennya M itu sama dengan koefisien X-nya yaitu A dibagi dengan koefisien Y yaitu B. Ini adalah rumus gradien. Gradien simbolnya adalah huruf M ya, karena kemiringan, miring. Ini sudah dipisah ya, antara X dan Y itu dipisah dengan tanda sama dengan. Yang nomor I3 dan I4 ini Y dan X nya sudah misah, berarti langsung bisa kita cari gradiennya. M sama dengan koefisien X 2 dibagi koefisien Y 4, berarti 2 dibagi 4 atau sama dengan setengah. Ini adalah gradiennya. Kemudian yang I4 itu M sama dengan koefisien X dibagi koefisien Y, min 6 bagi 2. Langsung aja ya, min 6 bagi 2 berapa? Min 3. Berarti ini gradiennya adalah min 3. Nah, untuk yang I1 dan I2, ini antara X dan Y-nya kan belum pisah. Berarti pindah ruas salah satu. Min 2Y kalau pindah ruas jadinya plus 2Y. Jadinya 2Y itu sama dengan X ya. Kalau kita cari gradiennya berarti sama dengan koefisien X-nya kalau nggak ada angkanya berarti artinya 1 bagi 2 adalah setengah ya. Di sini sudah ada yang sama sejajar, itu berarti artinya gradiennya M1 harus sama dengan M2. Gradien yang pertama harus sama dengan gradien yang kedua. Jadi misalkan garisnya ini yang pertama, ini adalah M1, ini adalah M2, berarti harus sama ya gradiennya, miringnya harus sama gitu ya. Jadi yang sama itu adalah yang ini, setengah sama setengah, berarti I1 dan I3. Sedangkan angka-angka yang ini, belakang ini tidak dipakai ya, C itu campakkan saja, nggak usah dipakai. Yang dipakai adalah yang angka di depan huruf Y dan X-nya. Kalau misalkan kita cari yang I2, tadi kan belum dicari ya, I2 itu kita bawa ke bentuk persamaan ya, sama dengan dipisah ya, ini kan belum dipisah ya. Min 2Y kalau dipisah jadinya adalah 2Y, kalau pindah ruas kan negatif jadi positif, sama dengan 6X. Berarti kalau gitu M-nya sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, yang di sini 3 ini min 3 kan nggak sama, berarti yang sama adalah ini. Setengah sama setengah, karena sejajar ya. Berarti kalau begitu jawabannya adalah yang I1 dan I3, yaitu jawabannya A. Kalau tegak lurus itu berarti syaratnya, misalkan besok ditanyakan tegak lurus ya, tegak lurus itu syaratnya gradiennya saling berlawanan dan saling berkebalikan. Misalkan contohnya ini M sama dengan negatif 4/5. Kalau saling tegak lurus ya, maka M yang satunya lagi, gradien yang satunya lagi adalah lawannya dari negatif, itu berarti positif, kebalikan 4/5 berarti 5/4. Ini jika saling tegak lurus. Lanjut ke nomor 20 ya. Jika titik P min 1,9, G-nya 2,3 dan R-nya adalah X, min 11 terletak pada satu garis. Terletak pada satu garis, nilai X adalah, ini kata kuncinya terletak pada satu garis, itu berarti linear ya. Ini berbagai macam cara bisa dikerjakan, bisa dengan menggunakan fungsi, bisa juga dengan menggunakan persamaan garis. Tapi saya tidak akan menggunakan keduanya, saya akan berikan cara tanpa rumus. Caranya dengan logika saja. Yang pertama titik P-nya adalah min 1,9. Saya tulis 1 sama min 9. Min 1 sama 9. Kemudian 2 sama minus 3. Kemudian yang ini X-nya belum tahu, titik-titik saja ya. Sama minus 11. Kita pakai logika, karena di sini satu garis linear, berarti kita lihat selisih angka-angkanya ya. 9 jadi min 3 itu berarti berkurang ya, kurang berapa? Atau cara menentukannya adalah negatif 3 dikurangi 9. Negatif 3 dikurangi 9 berarti negatif 11. Negatif 12 ya. Negatif 12. Kemudian min 1 jadi 2 itu berarti kan bertambah ya. Atau boleh 2 dikurangi min 1. 2 dikurangi min 1. Negatif-negatif jadinya positif ya. 2 tambah 1 berapa? 3. Ini kalau kita jumlahkan, 3 kurangi 1, 2. 9 kurangi 12 adalah min 3 gitu ya. Nah sekarang ini min 3 jadi min 11 ya, berarti kita hitung dari bawah, min 11 dikurangi min 3 samanya dengan min 11 plus 3, berarti
minus 8 ya. Berarti sini berapa? Nah, sekarang kita cek ya. Min 12 jadi 3 itu kan semakin kecil. Berarti caranya dibagi ya. Min 12 bagi berapa hasilnya? 3? Iya, dibagi dengan min 4 ya. Berarti dari kanan ke kiri itu dibagi min 4. Min 12 bagi min 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 12 bagi 4 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 8 bagi 4 nilainya 2. Tinggal dijumlahkan. 2 tambah 2 nilainya berapa? 4. Berarti jawabannya adalah 4. Ya, oke, ini cara fastest math ya. Jadi silahkan mau pakai cara yang lain juga boleh, nggak masalah. Kalau yang ini pasti benar ya, insya Allah benar. Demikian teman-teman, kita bahas sampai nomor 20 untuk yang bagian kedua. Untuk bagian ketiga kita bahas nomor 21, 22 dan seterusnya di bagian yang ketiga. Silahkan subscribe untuk bisa mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Fastest Math supaya nanti teman-teman sukses dalam mengerjakan soal UNBK ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. See you.